Hadir, Bu. Mirza Miriam. Hadir, Bu. Mulia Ulfi. Hadir, Bu. Junita Mulyani. Hadir, Bu. Yelsa Safitri. Hadir, Bu. Berarti Anda semua hadir. Nah, baiklah, apakah Anda semua sudah siap untuk memulai pelajaran hari ini? Siap, Bu. Nah, jika siap, agar pembelajaran kita terasa nyaman dan indah dipandang, coba rapikan bangkunya dan pilih sampah-sampah yang ada di sekitarnya dan dibuang ke tong sampah ya. Ya. Nah, sekarang coba keluarkan buku pembelajaran hari ini dan simpan apa yang tidak berhubungan dengan pembelajaran hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ananda sekalian harus tahu peraturan pembelajaran kita hari ini dengan Ibu. Yang pertama, kalian harus sopan santun dan saling menghargai. Nah, hargai Ibu berbicara di depan. Yang kedua, kalian harus menjaga kenyamanan dan keamanan kelas ini. Yang paling terpenting, kalian tidak boleh memegang handphone atau HP saat jam pembelajaran. Jika kedapatan atau ketahuan sama ibu kalian memegang HP dan pembelajaran, maka HP kalian akan ibu sita selama jam pembelajaran selesai. Apakah paham? Paham, Bu. Minggu kemarin kan kita telah mempelajari mengenai sel elektrokimia. Nah, seperti Ibu katakan tadi bahwasanya minggu kemarin kita telah mempelajari mengenai elektrokimia, yaitu khususnya sel Kontak. Nah, apa kelihatan tulisannya di belakang? Kelihatan, Bu. Nah, siapa yang masih ingat apa itu sel volta? Siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, silakan kepada Mirza. Sel volta adalah perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Benar sekali yang dikatakan oleh teman Ananda tadi, itu mengenai pengertian dari sel volta. Nah, sekarang kita akan masuk bagian kedua dari elektrokimia itu, yaitu sel elektrolisis. Di mana sel elektrolisis ini prasyarat untuk mempelajarinya, yaitu Ananda semua harus paham mengenai reaksi redoks, yaitu reaksi reduksi dan oksidasi. Di mana pembelajaran reaksi redoks ini telah kita pelajari pada materi kelas 1 semester 1. Apakah masih ingat? Ya, baiklah, sekarang Ibu pengen menguji daya ingat kalian mengenai materi yang telah kita pelajari kelas 1, yaitu semester 1 mengenai reaksi redoks. Nah, siapa yang masih ingat apa itu reaksi redoks, yaitu reaksi reduksi dan oksidasi? Siapa yang tahu? Nanti akan Ibu kasih nilai, yuk tunjukkan tangan. Saya, Bu. Ya, kepada Anissa, silakan. Reaksi reduksi adalah reaksi yang mengalami penangkapan elektron dan kenaikan nilai. Reaksi oksidasi adalah reaksi yang mengalami pelepasan elektron dan penurunan nilai. Benar sekali yang dikatakan oleh temannya tadi mengenai reaksi reduksi dan oksidasi. Silakan berdiri Kamato. Nah, sekarang Ibu akan memberi Ananda soal, yaitu mengenai reaksi redoks. Nah, silakan dikerjakan sebentar. Soal yang di depan, siapa yang tahu menentukan? Mirza, nanti Gusti keluar. Siapa yang tahu mengenai mana yang reduksi dan oksidasi? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Nah, ya, kepada Airin, silakan ke depan.
Baiklah, yang di belakang apakah kelihatan PPT Ibu? Kelihatan, Bu. Nah, kepada Caca, yang pertama itu gambar apa? Sendok besi, Bu. Yang kedua? Pagar besi, Bu. Nah, yang ketiga? Aksesoris. Nah, dari ketiga gambar tersebut, logam apa penyusun seperti sendok, pagar, dan aksesoris ini? Logam besi, Bu. Nah, jika logam besi, apa sifat dari logam besi itu? Mudah berkarat, Bu. Nah, jika mudah berkarat, maka Ibu ingin bertanya kepada Ananda sekalian, kenapa pada sendok besi dan pagar besi itu proses perkaratannya lambat, sedangkan Ananda bilang tadi bahwasannya besi itu sifatnya mudah berkarat. Yang tahu? Nah, baiklah, jika tidak ada yang mau menjawab, biar ibu saja yang menjawabnya. Kenapa sendok besi itu proses perkaratannya lambat, padahal besi yang seperti yang Ananda sampaikan tadi yaitu mudah berkarat? Karena pagar besi sama sendok besi ini dilapisi dengan logam lain yang tidak mudah berkarat seperti timah dan lain sebagainya. Nah, pada proses penyepuhan atau pelapisan ini merupakan manfaat dari sel elektrolisis, yaitu pada proses penyepuhan logam. Adapun tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada materi sel elektrolisis ini, yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian sel elektrolisis. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan reaksi anoda dan katoda pada elektrolisis lelehan. Yang ketiga, peserta didik mampu menentukan reaksi yang terjadi di anoda dan katoda pada elektrolisis larutan. Nah, baiklah, pada pembelajaran hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran based learning, yaitu PBL, atau merupakan pembelajaran basis masalah. Nah, di sini pada pembelajaran ini kita akan melakukan diskusi kelompok. Nah, apakah Anda semuanya membawa buku cetak kimia? Bawa. Nah, baiklah, Ibu akan membagi kelompok Ananda menjadi 2 kelompok. Nah, kepada Mirza, silakan ambil KPD-nya. Airin, silakan cari kelompok. Pembelajaran ini kan kalian berdiskusi, silakan baca materi yang ada di buku, dan pada diskusi ini kalian bisa menggunakan HP untuk mencari referensi di internet. Apakah paham? Paham, Bu. Nah, Ibu kasih waktu 30 menit untuk berdiskusinya. Nanti setelah 30 menit akan kita diskusikan mengenai jawaban yang Ananda dapat. Paham? Paham. Silakan dimulai. Baiklah, siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ayo, siapa? Nanti akan Ibu kasih nilai. Ya, Bu. Ya, kepada Yelsa, apa yang bisa disimpulkan pada pembelajaran hari ini? Elektrolisis adalah perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Ya. Nah, baiklah. Sekarang siapa yang mau menambahkan, yang bisa mengambil kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Bu, Ya, silakan kepada Anissa. pada elektrolisis larutan, katoda tergantung jenis kationnya, Bu. Jika kation golongan 1A, maka yang tereduksi air, Bu. Jika kationnya selain golongan 1A, maka yang mengalami reduksi kation itu sendiri. Pada anoda juga tergantung anionnya. Jika anionnya ion hidroksida atau OH, maka yang teroksidasi air. Jika anionnya sisa asam tidak beroksigen, maka yang teroksidasi anion tersebut. Siapa lagi yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya, Bu. Ya, kepada Ulfi. Elektrolisis lelehan pada katoda kation yang mengalami reduksi, pada anoda anion yang mengalami oksidasi. Ya, benar sekali. Berarti Anda semua sudah paham dengan materi hari ini? Paham.
Nah, jika semuanya sudah paham, maka Ibu akan menguji tingkat pemahaman kalian dengan memberikan satu soal. Nah, jika kalian sudah paham dengan materi yang kita pelajari hari ini, Lana coba sekarang Ibu beri pada lelehan NaCl. Nah, pada anodanya mana yang anod? Yang reaksi yang terjadi di anoda dan katodanya pada lelehan NaCl ini. Siapa yang tahu? Jemput tangan. Nah, kepada Ulfi dipersilakan apa yang terjadi di anoda dan katoda. Pada katoda Na, anoda Cl. Nah, apakah jawabannya sama? Ya sama Bu. Nah, coba Ulfi tuliskan reaksinya ke depan. Siap Bu. Nah, ini jawaban dari temannya tadi. Apakah sama? Sama. Ya, dari aku untuk Ulfi. Untuk